Asetnya pun oke, sudah hampir 1,5 triliun sekarang. Astra kayaknya aman-aman aja nih. Aset tetap naik. Sedikit ya Pak. Kalau dengan anak perusahaan gimana Bu? Nah saat ini kita punya 2 perusahaan di bidang security, sigap. Kemudian ada yang bergerak di bidang entertainment, itu cucu perusahaan yang punya gondola, mengelola gondola di Ancol. Kemudian kita punya juga perusahaan pengelolaan dokumen, penyimpanan dokumen dengan nama ini Asgrafo. Gitu ya. Dan kita juga punya device, jadi bagaimana bukan monitor orang juga, tapi juga device dan termasuk respon tim. Jumpa lagi kita dengan Peluang Entertainment. Hari ini kita ada di Koperasi Astra yang tengah menggelar rapat anggota tahunan yang ke-31. Ini adalah sebuah koperasi besar, skalanya lumayan dan ada di bawah naungan sebuah perusahaan raksasa yang bernama Astra International. Tetapi bisnisnya menarik, nyaris tidak terkait dengan perusahaan induknya. Bahkan Koperasi Astra ini yang sudah 32 tahun, sejak berdiri pada tahun 1990, mereka merambah beberapa usaha bisnis yang di luar core inti bisnis perusahaannya. Anda bisa melihat di Ancol misalkan ada gondola yang itu dikelola oleh Koperasi Astra. Jadi ini berbeda. Teman-teman, hari ini kita beruntung setelah RAT tadi bergulir cukup bagus dengan kinerja usaha yang juga sangat baik. Di tengah pandemi, Koperasi Astra masih mampu menggulirkan anak usahanya dan asetnya pun oke, sudah hampir 1,5 triliun sekarang. Dan pada kesempatan ini kita akan ngobrol sejenak dengan Ketua Umum Koperasi Astra International, Ibu Juliani Slamet. Ibu Ketua Umum ya Bu ya? Suryani Slamet Pak. Iya. Teman-teman, namanya Suryani Slamet, bukan Surjani, karena ejaannya agak beda. Jadi Ibu Sur Ketua Umum ya? Iya Pak. Artinya ada ketua yang lain ya? Iya Pak. Bu, tadi baru saja menggelar RAT yang ke-31 ya? 31 ya. Dari 32 tahun kan biasanya setahun awalnya enggak, 31. Apa Bu yang bisa Ibu ceritakan, karena tadi saya lihat angkanya bagus-bagus, padahal hampir semua koperasi-koperasi 2 tahun terakhir ini babak belur, pada muyung dihajar pandemi. Astra kayaknya aman-aman aja nih. Untuk Koperasi Astra sendiri, memang tahun 2021 tetap merupakan tahun yang challenging, karena di awal kita merasa COVID tuh udah agak turun, tapi kemudian naik lagi. Sehingga beberapa mekanisme marketing di mana kita biasanya melakukan pendekatan akrab dengan anggota, datang kepada perusahaan gitu ya, kita mengunjungi, kita buka open table atau apa dengan kondisi COVID kan itu tidak mungkin kita lakukan gitu ya. Berikutnya lagi mungkin buat para karyawan sendiri gitu ya, debitur, karena situasinya juga challenging, keinginan mereka mungkin untuk usaha juga jadi jadi lebih berhati-hati gitu ya. Even juga untuk spending ada kehati-hatian seperti itu. Jadi memang slightly menurun pencairan kita sedikit compare dengan tahun sebelumnya, tapi ya alhamdulillah, puji Tuhan, hasilnya masih lumayan Masih Pak. oke ya? Aset naik kayaknya ya? Aset tetap naik sedikit ya Pak. Bu, di antara semua usaha Astra ini kan ada yang dikelola langsung oleh Koperasi Astra, ada juga yang membentuk perusahaan. Kalau yang dikelola langsung oleh Koperasi Astra apa Bu? Misalkan simpan pinjam begitu atau yang lain? Iya. Untuk Koperasi Astra sendiri mainnya memang basicnya bisnis simpan pinjam. Jadi ini memang itu yang menjadi dasar pengelolaan di situ. Kemudian memang ada beberapa hal kecil yang diminta, misalnya
kita juga membantu mengelola untuk kantin di Iya. Menara Astra itu, tapi bukan main bisnis ya Pak. Nah kalau bisnis-bisnis lainnya memang dijalankan oleh anak perusahaan Koperasi Astra. Anak perusahaan Koperasi Astra itu kan macam-macam Bu. Tadi Ibu jelaskan gondola. Saya lihat ini ada gondola seperti ini ya Bu ya. Iya. Kalau dengan anak perusahaan gimana Bu? Oke. Kalau perkembangan bisnis di anak perusahaan ya Pak, saat ini kan koperasi punya anak perusahaan yang pasif yang sudah dikelola oleh para profesional dan kita punya investasi di dalam bentuk sahamnya. Ada yang aktif. Aktif ini artinya anak perusahaan ini benar-benar berdiri di bawah Koperasi Astra dan penyertaan saham kita itu di atas 90%. Nah, saat ini kita punya 2 perusahaan di bidang security, Sigap, kemudian ada yang bergerak di bidang entertainment, itu cucu perusahaan yang punya mengelola gondola di Ancol. Kemudian kita punya juga perusahaan pengelolaan dokumen, penyimpanan dokumen dengan nama ini Asgrafo gitu ya. Nah, memang yang saat ini aktif adalah yang di jasa keamanan, kemudian entertainment tadi dan penyimpanan dokumen. Untuk jasa keamanan saat ini kita memiliki lebih dari 11.000 anggota security Pak. Ya, kita punya guard di atas 11.000 dan kita juga punya device, jadi bagaimana bukan monitor orang juga tapi juga device dan termasuk respon tim. Juga ada layanan untuk memberikan informasi, jadi nanti diharapkan terpadu Pak. Nah, terintegrasi ya. Saat ini bukan cuma nanti targetnya mungkin bukan cuma perusahaan, bisa juga kepada perorangan. Kalau CCTV kan cuma monitor, ya ini mungkin bagaimana dengan respon timnya dan sebagainya. Nah, saat ini customer-nya ada di atas 200.000 perusahaan Pak, 260-an ribu perusahaan, di mana 60%-nya grup Astra, 40%-nya itu di luar Astra. Jadi beberapa perusahaan bank, kemudian dan bisnis lainnya, pabrik atau supermarket gitu ya. Ada yang sudah menjadi customer dari Sigap ini. Jadi diharapkan buat rekan-rekan di daerah gitu ya, atau dimanapun di Jakarta yang kalau butuh keamanan, kontak Suryani Slamet. Boleh kontak. Ya nanti kita akan sampaikan kontak saya juga boleh gitu ya, atau tim Koperasi Astra, karena kita kita bukan punya itu juga, kita punya tempat pelatihannya Pak. Ya, ada tempat trainingnya. Jadi memang itu salah satu bisnis yang kita serius untuk menggelutinya gitu loh ya. Nah, anak perusahaan lainnya yang bisa saya ceritakan adalah gondola. Ini sebenarnya bukan anak, cucu. Jadi bahkan cucu perusahaan. Nah, cucu perusahaan ini gondola tahun kemarin 2021 kita launching pengalaman baru yang pemikirannya lahir di tengah-tengah COVID, di mana buat orang yang suka entertainment, pengen keluar, takut gitu ya. Nah, ini kan kita punya cabin, ruangannya tertutup. Kita jadikan arena untuk bisa makan, tapi sama keluarga atau memang teman atau rekan yang kita sudah tahu, karena satu cabin itu eksklusif buat misalnya Bapak hadir dengan ibu atau dengan anak, atau kan cuma sekian, nggak akan gabung dengan tamu lain. Nah, itu kita tahun lalu launching untuk sambil makan jalan gondolanya ya. Iya, dining in the sky Pak. Keren. Jadi itu kita lakukan tiap weekend, hari Sabtu dan Minggu harus dengan pre-order. Sekarang masih sebentar lagi buka puasa Pak di gondola. Breakfasting in the sky. Iftar in the sky. Jadi buat teman-teman gitu ya, siapa yang mau silakan dikepoin linknya gondola Astra. Bu, jangan Bu, saya nggak diundang, jangan sampai nggak diundang. Bu. Siap. Breakfasting ya. Breakfasting, jadi bisa bikin event, mungkin buat bukan cuma family, bisa bikin sama
customernya, Iya. tamunya. Jadi Iya. kita bisa kalau spesial gitu kita bisa atur. Tapi jangan Sabtu Minggu lagi hari rame, Oke. Pak. Kita atur hari lain. Oke. Kalau sore-sore dapat sunsetnya keren banget, Pak. Keren. Keren banget. Nanti mungkin kita akan share videonya. Iya. Nah, itu atraksi yang terbaru dari gondola. Terus kita juga punya foto 3D, area foto 3D yang baru, swing adrenalin gitu. Ada cabin yang terbuka, jadi kalau yang berani boleh naik cabin yang seluruhnya kaca gitu. Oh, iya, Kan iya. biasa kita naik perahu yang kaca kelihatan air lautnya. Iya. Yang ini kita di atas Kelihatan kaca. mobil lewat, ngeri ya. Kalau gedung-gedung Sky ini kan pencakar Iya. langit gitu ya, kan kita diem gitu, cuma lihat ada kaca di bawah, foto-foto. Nah ini jalan, Pak, sambil jalan, jadi bisa lihat di bawah gitu. Apalagi Bu, anak perusahaan yang menarik, Anak perusahaan berikutnya adalah penyimpanan dokumen. penyimpanan dokumen. Memang ini kita masuk ke bisnis pengelolaan dokumen iya. ya. Jadi ada ruangan yang kita miliki, kemudian kita maksimalkan gitu ya. Yang sudah terisi komitmennya ada 100.000 box, 100.000, cuma ya. memang pengisiannya ini staging ya, Pak. Gitu ya. Tom, ini koperasi luar biasa, cuman nggak banyak orang tahu. Nganggapnya kalau koperasi Astra itu pasti usahanya subkontrak untuk PT Astra International Tbk, pengadaan kredit motor, kredit mobil, barangkali begitu ya. Tetapi kita ngomong sama Ibu Suryani Slamet barusan, hampir nggak menyentuh core bisnis dari induk perusahaan, Bu. Ini bagaimana, Bu, korelasi dengan perusahaan selama ini? Apa nggak ditawarin oleh perusahaan gitu, lu ambil dong barang gue gitu, nggak ya? Enggak, Pak. Nggak ya? Jadi most probably memang visi misinya Koperasi Astra ini didirikan untuk kesejahteraan karyawan. Jadi memang bagaimana kita bisa membantu kesejahteraan karyawan itu. Jadi awalnya memang support dengan cara simpan pinjam, Pak, membantu kemudahan buat karyawan. Ibu sepakat nggak, Bu, kalau simpan pinjam itu sebenarnya bukan bagian dari bisnis koperasi, tapi pelayanan terhadap anggotanya, Bu ya? Kira-kira gitu ya? Iya, iya. Ya, karena bisnisnya kan anak-anak perusahaan tadi. Gitu. Iya. Iya dong. Kalau Iya. simpan pinjam biasa aja. Kalau di CSR, koperasi kan wajib nih CSR. Ngapain aja? Apakah sudah membangun hunian-hunian orang susah? Untuk CSR ada beberapa area. Koperasi Astra dari awal lakukan itu kita konsentrasi untuk pendidikan, Pak. Pendidikan. Jadi KAI Cerdas. Nah, di pendidikan ini setiap tahun kita menyalurkan beasiswa kepada anak-anak karyawan yang memang berprestasi. Tentu ada kriterianya ya. Kita akan salurkan dan setahun itu bisa sekitar 4.500-an orang dengan nilai di atas 7 miliar, Pak. Rata-rata tiap tahun ya. Ya, ini kita menyisihkan sebagian dari sisa hasil usaha dan diberikan kembali kepada para anggota. Ini yang tadi disebut sebagai bagaimana kita memberikan kesejahteraan bagi karyawan. Bu, ngomong-ngomong ke depan, Astra kan settle ya, sudah besar lah ukuran koperasi karyawan di Indonesia, bahkan yang terbesar jangan-jangan ini. Rencana ke depan apa, Bu, untuk Astra? Apa ada pengembangan yang lain nggak kira-kira? Kita memang sudah mengembangkan KAI Apps, jadi aplikasi yang di handphone sehingga mempermudah nanti bagaimana kita merekrut member gitu, Pak. Kalau jadi anggota nanti tinggal download gitu kan. Dan kemudian proses pemberian pinjaman juga arahnya nanti seperti itu. Artinya dengan teknologi nggak gagap lah, ikut terus ya. Iya, sehingga maksudnya itu juga dengan cara seperti itu kita akan memperluas jangkauan kita dan menambah anggota pelayanannya bisa lebih cepat sih, Pak. Karena kita nggak mungkin investasi buka cabang di mana-mana itu kan costly, nanti nggak kompetitif gitu. Bu, tadi saya lihat dengan aset 1,4 triliun lebih ya, Bu ya, hampir 1,5 triliun. Artinya pendapatan Astra juga oke ya, dari usaha-usaha anak perusahaan. Boleh tahu SHU berapa, Bu? Yang SHU total berapa, yang dibagikan ke anggota berapa?
makmur nggak anggota dengan SHU-nya nih? SHU tahun 2021 56 miliar Pak kurang lebih. Kemudian sebagian kita gunakan untuk labaritan, sebagian untuk kita bagikan 19M. Nah, dari jumlah sekian yang dialokasikan kepada para anggota 16 miliar. Dan ini nanti dibagikan sesuai dengan tipe anggota. Ada anggota yang aktif ini artinya dia menaruh simpanan atau dia punya pinjaman, kemudian atau yang pasif. Kalau untuk anggota aktif itu average, nanti kita akan proporsional berdasarkan partisipasinya. Semakin besar tentu maunya makin besar lagi gitu ya. Itu sekitar Rp636.000 Pak per orang. Kalau yang pasif 10.000. Teman-teman, ini Astra luar biasa koperasinya. Kita lihat tadi bagaimana salah satu anak perusahaannya, 1 dari 10 anak perusahaannya yaitu bergerak di bidang security. Sigap itu sudah punya 11.000 tenaga security-nya Bu ya. Tenaga security-nya. Kemudian juga bagaimana usaha pengamanan file melalui Asgerapo juga sudah fully book, sehingga kayaknya perlu membuka gudang baru yang di Cibinong kekecilan, barangkali perlu dibuka lagi. Astra akan terus mengembangkan beberapa inovasi baru ya Bu ya, sehingga koperasi nggak sekedar terjebak simpan pinjam jasa dan ya pokoknya seperti itulah. Nah, sekarang kita bisa lihat Astra memberikan semacam trailblazer ya, pendobrak untuk dunia perkoperasian, bahwa koperasi juga bisa melakukan hal-hal yang juga dilakukan oleh korporat besar. Bu, ada pesan buat anggota Ibu barangkali sebelum kita makan siang lagi? Iya, buat para karyawan Astra yang sudah mengenal koperasi atau sudah jadi member, terima kasih untuk partisipasinya gitu ya, untuk sumbangsihnya juga buat koperasi, karena dengan kalian berpartisipasi artinya kalian turut serta memberikan kesejahteraan buat sesama karyawan, karena sebagian dari sisa hasil usaha itu kita salurkan untuk beasiswa yang juga berguna untuk kesejahteraan dan dan akan mencerdaskan kehidupan bangsa juga ya. Nah, buat teman-teman, rekan-rekan karyawan Astra yang belum menjadi anggota, semoga bisa segera berpartisipasi. Saya juga berharap aplikasi Koperasi Astra bisa berjalan dengan baik, sehingga pada saatnya kita sama-sama bisa menikmati lah ya dari bisnis yang dari kita untuk kita juga gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sur. Teman-teman, kita sudah ngobrol tadi dengan Ketua Umum Koperasi Astra Ibu Suryani Slamet. Kita akan jumpa lagi dengan koperasi besar lainnya yang keren juga, nggak kalah dengan Astra. Walaupun Astra masih sulit mencari tandingannya, tapi kita akan coba cari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bu Sur, terima kasih. Thank you.